Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang telah memberikan suatu kenikmatan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita dalam bimbingan Allah, senantiasa Allah memberikan petunjuk dan memudahkan kita semuanya dalam melangkahkan diri kita semuanya, yaitu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam teriring kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah, senantiasa kita bisa meneladani, bisa mengikuti apa yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku, teman dekat hijrah yang dimuliakan Allah, insya Allah kita akan melanjutkan yaitu bab yang ke-10, yaitu az-zina, yaitu zina. Sesungguhnya ini adalah perbuatan yang tercela, dan tentu kalau kita melakukannya akan merugilah diri kita semuanya, dan ternyata itu adalah hal-hal yang menyebabkan diri kita ini tidak semangat dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena ketika seseorang itu sudah melakukan suatu kemaksiatan, baik itu kemaksiatan yang bernama meminum khamar ataupun berzina, maka tentunya itu merupakan perbuatan yang dicela oleh Allah. Dan ketika seseorang itu melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, itu menjadikan kita lemah dalam melakukan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, teman dekat hijrah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita membuka Al-Quran, yaitu larangan Allah tentang bahwa kita ini tidak diperbolehkannya untuk melakukan zina, karena itu adalah perbuatan yang keji, perbuatan yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran surat Al-Isra ayat 32. Alhamdulillah, ini adalah bentuk kasih sayang Allah yang kita ini tentunya bagaimana kita dalam melakukan, dalam menjalankan sebuah syariat. Insya Allah kalau kita di atas syariatnya, maka Allah akan memberikan suatu kemudahan oleh Allah. Artinya manusia itu adalah fitrah. Jadi manusia itu tentunya tidak bisa hidup sendiri, yaitu manusia itu selalu berpasang-pasangan. Maka seorang wanita membutuhkan juga laki-laki, begitu juga laki-laki membutuhkan perempuan. Nah, ini kedua belah pihak ini saling berpasangan dan saling membutuhkan satu dengan yang lain. Oleh karenanya, maka disitulah kasih sayang Allah memberikan sebuah syariat, yaitu pernikahan. Maka ketika syahwat itu disalurkan dengan hal yang halal, mohon maaf, air mani itu tumpahkan kepada yang halal, maka itulah keberkahan dan itu akan diraih dalam hidupnya, yaitu kebahagiaan di dunia dan tentu akan mendapatkan pahala, dan itu sangat ridho Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, ketika seseorang itu melakukan fahisah, yaitu perbuatan zina, dan itu yang dilarang oleh Allah, maka ini adalah termasuk daripada dosa-dosa besar. Dan tentu ancamannya Allah Subhanahu wa taala akan mengancam di dunia dan pula akan mengancam nanti di akhirat. Maka saudara-saudaraku, teman-temanku,
baik itu mungkin dengan hal-hal yang di situ perbuatan-perbuatan itu yang menyimpang, yang tentu Allah tidak ridho, Allah tidak akan memberikan kebahagiaan, maka yuk kita sama-sama kita senantiasa berjalan di atas syariatnya agar kita semuanya dapat ridho Allah. Oleh karenanya, maka pada hari ini banyak sekali yang mungkin di situ zina tapi berkedok mungkin dengan suatu pernikahan, tapi pernikahan itu adalah padahal itu zina. Maka dari itu kita harus semuanya berlandaskan dengan syariat sesuai dengan tuntunan Allah dan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari ini banyak sekali yang di situ mengatakan bahwa itu adalah pernikahan, padahal itu adalah zina, baik dengan mungkin dengan pernikahan yang rekayasa, contohnya adalah dengan kawin kontrak, dan itu syariat mengharamkan demikian, karena pada dasarnya suatu pernikahan adalah untuk kelanggengan, suatu pernikahan adalah berdasarkan dengan Al-Quran dan memenuhi dengan syarat-syarat rukun dan memenuhi syarat dan rukunnya. Itulah pernikahan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika seseorang melakukan hal demikian, maka kita bertobatlah kepada Allah. Insya Allah Allah akan senantiasa mengampuninya, senantiasa memberikan ampunan kepada makhluknya, kepada hambanya, dan kalau dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman dekat hijrah yang dimuliakan oleh Allah, bahwasanya ancaman bagi ketika dia melakukan perzinaan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maka di sini 6 ancaman, yaitu di dunia 3 ancaman dan di akhirat juga ada 3 ancaman ketika dia melakukan. Yang pertama adalah hilangnya kecemerlangan wajahnya. Tentunya ketika seseorang itu melakukan suatu dosa dan salah satunya adalah zina, maka ketenangan hati, kemudian wajah ini tidak akan kelihatan dengan, Masya Allah, tidak dengan ceria, tidak kelihatan keceriaannya, bahkan akan dia itu akan diliputi dengan keterpurukannya, wajahnya akan menjadikan dia itu akan terhina. Kenapa demikian? Karena pada dasarnya adalah fitrah manusia itu adalah ingin melakukan suatu kebaikan, dan ketika dia menyimpang dari suatu kebaikan, maka tentu itu akan berubah dari baik itu dalam hatinya maupun dalam jasadnya yang nampak. Salah satunya adalah wajahnya. Tidak akan ceria orang yang melakukan pelanggaran yang di situ tidak Allah meridhoinya. Contoh saja teman sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, ketika misalnya dia itu duduk di kerumunan temannya, sahabatnya, tiba-tiba dia kentut. Nah, kok yang malu itu, kadang yang berubah itu adalah wajahnya. Kenapa, mohon maaf, tidak yang keluar itu? Nah, ini menandakan bahwa ketika seseorang itu sudah melakukan suatu yang tidak diridhoi oleh Allah, yang tidak disyariatkan, maka disitulah dia akan merasakan malunya di hadapan sahabatnya sendiri. Kecuali orang-orang yang di situ tidak merasakan malu, dia itu tidak punya iman. Maka sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah ketika dia melakukan, maka umurnya akan pendek. Pendek umur, jauh dari Allah, artinya akan gerselang. Nah, inilah dari perbuatan daripada zina. Oleh karenanya, maka kalau kita ingin selalu dipanjangkan umurnya, kita akan selalu bahagia, akan selalu dimudahkan dalam kehidupannya, maka tentunya yuk kita semuanya belajar mentaati Allah, belajar kita bisa mencontoh daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah kefakiran yang abadi. Bukankah kita ini ingin diberikan kekayaan di dunia, yaitu dengan kita dengan hati yang tenang, dengan kehidupan yang mudah, kehidupan yang Allah senantiasa meridhai. Tapi ketika dia melakukan itu,
maka ini menjadikan kefakiran yang abadi. Nih, kefakiran yang abadi ketika dia melakukan itu adalah 3 ancaman ketika di dunia. Yang ancaman yang 3 lagi adalah di akhirat adalah murkanya Allah. Ini adalah Allah murka. Maka para sahabat itu bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana kalau kita itu melakukan hubungan dengan suami, apakah dia mendapatkan pahala? Maka kata Rasulullah, sama akalnya. Ketika dia itu tumpahkan kepada yang bukan halal, tentu dia berdosa. Namun ketika dia salurkan kepada yang halal, itulah Allah akan memberikan pahala. Namun sebaliknya, ketika bukan kepada yang halalnya, bukan yang haknya, itu adalah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika seseorang itu melakukan baik itu dia minum khamar, ketika dia itu mencuri dan berzina, maka ketika itu dia lepas imannya. Ketika dia itu tidak melakukan lagi, maka kembalilah imannya, karena iman itu bagaikan dia itu mahkota yang ada di kepalanya. Itu ketika orang itu melakukan zina, maka pada dasarnya imannya dia telah hilang. Maka saudara-saudaraku, sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang selanjutnya adalah buruknya hisab. Buruknya hisab. Oleh karenanya, bukankah kita ini ingin diringankan hisab kita? Maka mari kita jauhi, jangan kita mendekatinya. Kemudian azab di api neraka. Banyak sekali hadis yang menerangkan bahwa ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Isra Mi'raj melihat kaum laki-laki, kaum perempuan yang hanya kerjaannya itu melakukan perzinaan, yaitu pelacur-pelacur, maka mereka itu adalah ketika dia berteriak, maka mereka itu digantung, maka mereka itu ditusuk kemaluannya. Kemudian ketika dia ingin minum, diberikan minuman darah nanah, dan itu bau busuknya luar biasa. Itulah bagi mereka yang diancam ketika di akhirat. Oleh karenanya, teman dekat hijrah yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan kita semuanya bisa melindunginya, diri kita, ku anfusakum wa ahlikum nara. Mari kita lindungi diri kita, mari kita jaga diri kita, karena semuanya itu akan menjadikan kita ini tidak tenang dalam kehidupan ini. Mari kita contoh kisahnya Yusuf alaihissalam. Ketika Yusuf digoda oleh Zulaiha, maka apa yang dikatakan oleh Nabi Yusuf, saya takut kepada Allah, saya lebih baik di penjara ketimbang saya mengikuti rayuan untuk mengikuti nafsu yang itu tidak disalurkan di dalam syariatnya. Maka kita juga mengambil daripada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 7 golongan yang dinaungi, diantaranya adalah pemuda yang selalu menjaga dirinya, menjaga syahwatnya, kemudian dia tidak disalurkan kepada yang haram. Inilah Allah Subhanahu wa taala memberikan fadilah bagi orang-orang yang menjaga dirinya. Maka Al-Quran juga mengatakan demikian, baik itu yang sudah menikah maupun yang masih bujangan. Maka Allah berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kemudian yang selanjutnya adalah walladzina hum li furujihim hafidun. Dan merekalah itulah orang-orang yang beruntung di dunia dan akhirat, orang yang senantiasa menjaga kemaluannya kecuali kepada istri-istri mereka. Maka teman dekat hijrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah ancaman bagi orang-orang ataupun bagi pelacur. Maka mudah-mudahan kita semuanya dilindungi oleh Allah. Bukankah Allah memperingatkan kepada Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa, wala taqrabu hadhihi sajarah, dan janganlah engkau, wahai Nabi Adam, jangan dekati pohon ini. Artinya di situ ketika kita mendekati, ketika kita ini menabrak ataupun kita ini melanggar daripada ketentuan Allah, tentu di situ ada konsekuensinya, yaitu akan menjadikan diri kita ini tidak akan ceria dalam hidupnya dikarenakan kita melanggar
daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dilindungi dan kita berusaha jangan sekali-kali mendekati hal-hal yang itu akan diri kita ini ingin melakukannya, dan kita berlindung kepada Allah supaya kita ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan dalam ketaatan, dan mudah-mudahan kita ini melakukan sesuatu itu sesuai dengan syariat Allah dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.